Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bika Ade Mareta dari Lokal PGMI 3A. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan yang berjudul pecahan biasa dan pecahan desimal. Saya akan menjelaskan pecahan biasa. Jadi pecahan biasa itu adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya 1/2, 1/3, atau 1/10, 1/100, 1/1000, di mana satunya ini adalah disebut dengan pembilang, sedangkan 10-nya ini disebut dengan penyebut. Baiklah, di sini saya memiliki dua contoh. Dalam pecahan itu terdapat 4 operasi. Yang pertama adalah operasi penjumlahan, yang kedua operasi pengurangan, yang ketiga operasi perkalian, dan yang keempat operasi pembagian. Di sini saya mengambil dua contoh, yaitu operasi penjumlahan. Yang pertama itu adalah sama penyebutnya. Contohnya adalah 2/7 ditambah 3/7. Karena penyebutnya sama, jadi kita tidak perlu mencari persamaan penyebut. Kita langsung tambahkan 2 ditambah 3 sama dengan 5, dan kita letakkan penyebutnya di bawah. Jadi hasilnya adalah 5/7. Kemudian contoh yang kedua itu adalah beda penyebut. Jadi kita harus mencari persamaannya terlebih dahulu. Contohnya 4/5 ditambah 2/3. Untuk supaya lebih singkat, kita menggunakan cara kali silang. Yang pertama yaitu 4 dikali dengan 3 sama dengan 12, dan 2 dikalikan dengan 5 itu hasilnya 10. Jadi kita samakan penyebut, langsung saja 5 dikali 3, jadi hasil penyebutnya 15. Sama-sama 15, hasilnya ini 12/15 ditambah 10/15. Hasilnya sama dengan 12 ditambah 10 sama dengan 22, dan kita letakkan penyebut di bawahnya. Hasilnya adalah 22/15. Jadi inilah contoh yang bisa saya berikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang dituliskan dengan ditandai tanda koma. Pecahan desimal juga pecahan yang nilai penyebutnya adalah 10, 100, 1000, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan jelaskan tentang pecahan desimal. Baiklah, pecahan desimal itu terdapat operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Baiklah, di sini saya akan mengambil satu contoh, yaitu penjumlahan. Contohnya adalah 0,2 tambah 0,4 sama dengan 2/10 tambah 4/10 sama dengan 2/10 tambah 4/10 sama dengan 2 tambah 4/10 sama dengan 6/10. Hasilnya adalah 0,6. Oke, yang kedua, yaitu contoh yang kedua adalah 0,125 tambah 0,05 sama dengan 125/1000 tambah 5/100 sama dengan 125/1000 tambah 50/1000 sama dengan 125 tambah 50/1000 sama dengan 175/1000. Hasilnya adalah 0,175. Oke lah, itulah hasil contoh dari pecahan desimal. Selanjutnya, mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Pecahan biasa ke pecahan desimal, kita harus terfokus kepada penyebutnya dahulu. Penyebutnya itu ada di bagian bawah, seperti 5 dan 20. Di 2/5 ini penyebutnya ada 5. Dan penyebutnya itu kita harus ubah menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya.
Untuk mengubah ke 10, 100 atau berikutnya, kita harus mengalihkan dengan angka lain. Sepertinya contohnya 2/5 dikali 2/2, yaitu 2 kali 2 4, 5 kali 2 10, dan 10 ini adalah penyebutnya. Untuk mengubah menjadi desimal 0,4, karena penyebutnya 10 dan nolnya hanya ada 1, jadi kita letakkan komanya di samping 4. Untuk contoh yang kedua, ini tuh penyebutnya 20. Untuk dijadikan 100, kita akan kalikan dengan 5. Jadi 3/20 dikali 5/5. 3 dikali 5 itu 15. 20 dikali 5 itu 100. Sama dengan 0,15. Karena nolnya ini ada 2, jadi kita letakkan komanya di samping sini, 1, 2, dan pecahan desimalnya adalah 0,15. Cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa yaitu dengan cara mengubah ke bentuk berpenyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya, dan mengubah ke bentuk yang paling sederhana. Yang perlu diingat dalam pecahan desimal ini, jika ada satu angka di belakang koma maka berpenyebut per 10. Misalnya 0,2. Di sini ada satu angka di belakang koma maka berpenyebut 10. Kemudian jika ada dua angka di belakang koma maka berpenyebut 100. Misalnya 0,21. Sini ada dua angka di belakang koma maka berpenyebut 100. Ketiga adalah jika ada 3 angka di belakang koma maka berpenyebut per 1000. Misalnya 0,212. Di sini ada 3 angka di belakang koma maka berpenyebut per 1000. Kemudian saya akan memberikan contoh soal 0,8. 0,8 ini ada satu angka di belakang koma, jadi berpenyebut per 10 dan pembilangnya adalah 8. 8 per 10 ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Caranya sama-sama kita bagi menjadi 2. 8 ini kita bagi 2, 10 kita bagi 2. 8 dibagi 2 adalah 4, 10 dibagi 2 adalah 5. 4/5 ini tidak bisa kita sederhanakan lagi karena tidak ada bilangan atau pembagi yang bisa sama-sama membagi pembilang dan penyebut tersebut. Maka pecahan desimal 0,8 ini adalah 4/5. Kemudian contoh nomor 2 adalah 0,25. 0,25 ini ada dua angka di belakang koma maka berpenyebut per 100. Pembilangnya adalah 25. 25 per 100 ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Caranya sama-sama kita bagi 5. 25 ini kita bagi 5, 100 kita bagi 5. 25 dibagi 5 ini adalah 5. 100 kita bagi 5 ini adalah 20. 5/20 ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Caranya masih sama-sama kita bagi 5. 5 kita bagi 5, 20 kita bagi 5. 5 dibagi 5 adalah 1. 20 dibagi 5 adalah 4. 1/4 ini tidak bisa kita sederhanakan lagi karena tidak ada bilangan atau pembagi yang bisa sama-sama membagi pembilang dan penyebut tersebut. Maka hasil dari 0,25 ini adalah 1/4.